Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat wa qala alaihi shalatu wassalam may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kita punya waktu yang sangat terbatas, maka mari sama-sama kita mulai taklim ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita membacakan suratul Fatihah, bertawasul dengan membaca Fatihah ini kita berdoa dan kita doakan orang-orang tua kita, guru-guru kita, keluarga kita, sanak famili kita, orang-orang yang pernah berjasa dalam hidup kita, atau siapapun jemaah Masjid Babus Salam ini, atau siapapun yang pernah menyumbangkan sebagian harta, tenaga, pikiran dan waktunya untuk kemaslahatan masjid ini. Pertama kali mereka-mereka yang telah meninggal dunia, kita doakan, ya Allah, ampuni segala dosa, kesalahan dan kekhilafan selama hidup mereka, ya Allah. Terima semua kebaikan, amal soleh dan ibadah yang dilakukan selama hidup mereka, ya Allah. Lapangkan dalam kubur mereka masing-masing dan masukkan mereka semua ke dalam surga-Mu, ya Allah. Dan juga dengan membaca Fatihah ini kita bertawasul dan berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kesehatan lahir batin kepada kita semua. Kalau ada di antara kita atau siapapun yang kita sebutkan tadi yang masih hidup, yang diuji oleh Allah dengan berbagai macam penyakit, baik penyakit lahir maupun penyakit batin, angkat dan sembuhkan, ya Allah, penyakit yang diderita, yang diuji oleh Allah dengan berbagai kesulitan hidup, persoalan hidup, ya Allah, berikan jalan keluar yang terbaik dan mulia menurut Engkau, ya Allah. Ya Allah, luaskan dan berkahi rezeki yang Kau berikan kepada kami dan mereka semua, ya Allah, sehingga menjadi rezeki yang halal, yang berkah, yang membawa kepada kemuliaan hidup dunia dan akhirat. Anak-anak kita, keturunan kita, ya Allah, jadikan mereka semua anak-anak yang soleh dan solehah, taat beribadah kepadamu, ya Allah, berbakti kepada orang tua mereka, ya Allah, berguna bagi nusa dan bangsa. Dan kami sebagai orang tua berikan kekuatan dan kemampuan dalam mendidik mereka semua, ya Allah. Ala hadhihi niyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, hari ini kita akan membahas hadis dari kitab Bulughul Maram seperti yang kita baca, yaitu hadis nomor 1334. Hadis sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Kalau kita buka kitab Sahih Muslim, hadis ini ada pada nomor 2865. Temanya adalah tentang tawadhu atau rendah hati. Bismillahirrahmanirrahim. An Iyad bin Himar radhiyallahu anhu qala, dari seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Iyad bin Himar radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala auha ilayya an tawadu
Kata Rasul, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mewahyukan kepadaku sebagai Rasulnya agar kalian wahai umatku, apalagi saya kata Rasul, kalian wahai seluruh umatku agar menjadi manusia yang selalu tawadhu atau rendah hati. Kenapa? Hatta la yabghiya ahadun ala ahlihi wa la yafkhara ahadun ala ahlin. Karena sifat tawadu itu kata Rasul adalah sifat yang membuat orang tidak akan berbuat zalim kepada orang lain. Sekali lagi, sifat tawadu itu kata Rasulullah adalah di antara manfaatnya membuat seseorang tidak akan berbuat zalim kepada orang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, sifat tawadu itu juga adalah wala yafkhara ahadun al ahadin, bisa membuat manusia itu betul-betul tidak ada sedikit pun sifat sombong kepada sebagian yang lainnya. Hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yaitu hadis sahih. Nah, pertanyaannya adalah apakah tawadhu itu? Ya. Tawadhu itu kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia artinya adalah rendah hati. Ya, rendah hati. Bukan rendah diri. Beda. Apa ada perbedaan antara rendah hati dan rendah diri? Ya ada. Kalau rendah hati itu tidak sombong. Kalau rendah diri itu, maaf, biasanya orang yang rendah diri itu minder, tidak punya percaya diri. Usikum wa nafsi wa iyaya bittaqullah. Banyak para pakar-pakar motivasi dan beberapa ceramah-ceramah tentang motivasi dan pelatihan-pelatihan motivasi yang dulu sering saya ikuti, itu para ahli mengatakan sifat percaya diri pada diri seseorang itu sangat besar sekali menyumbang kesuksesan seseorang dalam kehidupannya. Sekali lagi saya katakan, sifat percaya diri itu sangat besar sekali bisa menyumbang kesuksesan seseorang dalam hidupnya. Bahkan ada yang mengatakan 60-70%, bahkan ada yang lebih berani sampai 80% dia bilang. Kesuksesan seseorang dalam hidup itu banyak sekali disumbang oleh sifat percaya diri tadi. Nah, pertanyaannya adalah apa bedanya percaya diri dengan sombong? Ya beda. Kalau sombong itu takabur, sombong itu lawan daripada tawadhu. Ya, sombong itu lawan daripada tawadhu. Dan tawadhu itu rendah diri, bukan. Tawadhu itu adalah rendah hati, bukan rendah diri. Kalau rendah diri itu, kalau bahasa kampungnya sering disebut adalah minder. Nah, secara istilah, ya, tawadhu itu adalah sikap seorang hamba yang tidak menyombongkan diri, selalu menyadari bahwa semua kebaikan berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dia itu memperlakukan orang lain penuh dengan hormat tanpa merasa sedikit pun lebih tinggi dari orang lain. Itu tawadhu. Nah, hadis ini jelas bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu disuruh oleh Allah untuk menyampaikan kepada umatnya untuk menjadi orang yang tawadhu dan rendah hati. Apa sih manfaat daripada tawadhu itu? Jelas, tawadhu itu adalah satu sifat
yang mana orang yang rendah hati itu insya Allah bisa mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah. Dan insya Allah orang yang tawadu itu justru akan diangkat oleh Allah derajatnya. Dalam satu hadis sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, seingat saya, Rasul katakan, man tawadu'a rafa'ahullah. Siapa orang yang rendah hati, yang tidak ada kesombongan sedikit pun pada dirinya, insya Allah orang itu, kata Rasul, akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan insya Allah orang yang tawadu itu akan dicintai oleh manusia. Orang yang tawadu itu mempunyai sifat rendah hati dan membuat orang lain nyaman dan merasa dihormati kalau berada di samping orang yang rendah hati tersebut. Bahkan insya Allah sifat tawadu itu bisa mengikis kesombongan. Lawan dari tawadu adalah takabur dan sombong. Dan kita tahu kalau kita baca buku-buku yang menjelaskan tentang Al-Kabair, ya ada satu kitab yang ditulis oleh seorang ulama yang bernama Az-Zahabi. Judul bukunya Al-Kabair, diterjemahkan ke bahasa Indonesia 72 dosa-dosa besar. Nah, salah satu dosa besar itu takabur atau sombong. Bahkan iblis itu kenapa bisa dimurkai oleh Allah, dilaknat oleh Allah, dikutuk oleh Allah, bahkan dikeluarkan oleh Allah dari surga? Karena sifat sombong dan takaburnya. Salah satunya misalnya, contohnya, ketika iblis disuruh oleh Allah untuk menghormati Adam dengan cara, ya kata Allah di situ dikatakan jelas sekali, Allah mengatakan, ya, wa iz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Tatkala kami suruh seluruh makhluk yang bernama malaikat dan di dalamnya di situ juga iblis untuk sujud sebagai penghormatan, bukan untuk menyembah. Tapi ulama tafsir mengatakan sujudat tahiyah, sujud untuk menghargai dan menghormati, dan itu perintah Allah. Fasajadu, para malaikat semua sujud, illa iblis, kecuali iblis. Aba, dia enggan untuk sujud, wastakbaro, dan dia sombong dan merasa lebih hebat. Apa kata Allah? Wakana minal kafirin, iblis itu termasuk makhluk Allah yang kafir. Nah, gara-gara kesombongan iblis, iblis itu dilaknat dan dikutuk oleh Allah. Salah satu contoh dalam Al-Quran dinyatakan, ya, mana aka alas tasjudah, iblis, apa sih yang membuat kamu nggak mau sujud menghormati Adam? Kan itu perintahku, kata Allah. Iblis dengan bangga mengatakan, ana khairum minhu, saya ini lebih baik dari Adam. Kenapa? Dia menyimpulkan sendiri, Pak. Ya, iblis itu menyimpulkan sendiri, berasumsi sendiri. Karena dia diciptakan dari api, dia bilang, ana khairum minhu, saya lebih baik dari Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Karena engkau ya Allah telah ciptakan aku dari api, sementara Adam hanya kau ciptakan dari tanah. Inilah asumsinya iblis, merasa dirinya lebih baik. Karena itu sifat sombong inilah yang membuat iblis dimurkai, bahkan dilaknat oleh Allah, bahkan dikeluarkan oleh Allah dari surga. Nah, tawadu, subhanallah, ya, itu insya Allah mampu mengikis sifat kesombongan itu. Dan insya Allah tawadu itu akan bisa membuat manusia terhindar dari salah satu dosa besar yang disebut dengan takabur. Nah, dan insya Allah tawadu itu juga membawa ketenangan jiwa. Dan biasanya orang tawadu itu tidak sibuk membandingkan dirinya dengan orang lain.
Berbeda dengan orang yang sombong, dia selalu membanding-bandingkan dirinya dengan orang lain. Bahkan maaf, selalu merasa dirinya lebih hebat dari orang lain. Dan insya Allah sifat tawadhu itu juga bisa meningkatkan ukhuwah, mempererat persaudaraan. Ya, kalau kita dalam bernegara, kesatuan dan persatuan insya Allah akan terikat dan akan terekat dengan kuat. Mudah bergaul, tidak meremehkan, dan insya Allah orang yang tawadhu itu selalu menghargai sesama. Nah, itu diantara ciri-ciri orang tawadhu. Bahkan dalam satu kata hikmah, ulama mengatakan begini, tawadhu takun kan najmi la halinazirin ala safahatil ma'i fahuwa rafi'un wala taku kat dukhoni ya'lu binafsihi ala tabaqatil jawi ya wa huwa wadi'un. Kata ulama begini, tawadhu, jadilah engkau orang yang selalu rendah hati, jangan ada kesombongan sedikit pun pada dirimu. Takun kan najmi, yakinlah dengan tawadhu kau akan seperti bintang di langit yang sangat tinggi. Bintang walaupun tinggi, la halinazirin, dia itu jelas dilihat oleh orang yang di bawahnya. Ala sofahatil ma'i fahuwa rafi'un, sekalipun kita melihat bintang di air yang kita lihat di bawah. Ya kan, kita kalau waktu kecil dulu mungkin di kampung Pak ya, ada danau atau ada namanya apa ya, danau atau empang yang jernih. Kalau malam bulan purnama itu kan kita ngelihat ke bawah, itu bintang di bawah kelihatannya rendah, padahal bintang itu tinggi setinggi langit dan bahkan lebih tinggi dari yang namanya matahari, namanya bulan. Ya Allah, sampai ulama mengatakan begini, wala taku kat dukhoni ya'lu binafsihi, jangan kau jadi seperti asap. Asap itu kan naik sendiri tuh Pak, sifatnya asap. Ya, sifatnya asap itu baru naik sebentar aja, berapa meter udah habis, udah hilang. Kelihatannya asap itu naik ke atas, padahal dia tidak akan pernah mencapai setinggi yang namanya bintang. Makanya itu wala taku kat dukhoni ya'lu binafsihi ala tabaqatil jawi wa huwa wadi'un, seakan-akan bintang itu ada di atas, seakan-akan namanya asap itu. Dan jangan kau menjadi seperti asap. Asap itu dia akan naik sendiri, dan asap itu kelihatannya tinggi, padahal asap itu jauh di bawah bintang. Nah, usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah. Di dalam surat Al-Isra ayat 37 Allah jelaskan, kenapa sih kita nggak boleh sombong Pak? Kenapa sih kita nggak boleh yang namanya takabur, lupa diri? Satu, orang yang lupa diri, orang yang sombong itu, orang takabur itu minimal, ini minimal Pak, Allah bilang orang yang nggak tahu diri. Kenapa? Allah sampai bilang begini dalam surat Al-Isra ayat 37. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tamshi fil ardi marhan. Innaka lan takhriqal arda wa lan tablughal jibala tula. Hai manusia, jangan kau berjalan di permukaan bumi ini dengan sombong dan angkuh. Karena siapapun engkau, hai manusia, kau tuh nggak akan pernah mampu untuk menembus bumi ini, gitu loh. Nggak akan mampu menembus bumi ini. Walan tablughal jibala tula, dan sehebat apapun kamu, hai manusia, kau tidak akan mampu setinggi dan sekokoh gunung yang ada di bumi ini. Ayo coba kita lihat Pak, kalau kita naik pesawat ya Pak Jisak ya, masih ingat kalau kita naik pesawat, ketinggian kalau saya dengar itu naik pesawat pramugari bilang paling 33.000 kaki ya Pak ya.
biasanya 30.000 kaki atau 33.000 kaki, biasanya seperti itu udah paling tinggi itu. Apalagi kalau pesawat kecil lebih rendah lagi, apalagi helikopter lebih rendah lagi. Ya Allah, kalau kita lihat ke bawah, ya Allah, kita ini apa dan siapa ya Allah. Maaf, seandainya pesawat yang kita tumpangi itu terjadi sesuatu, apalagi jatuh, siapalah kita. Walaupun mungkin banyak harta yang kita bawa, walaupun mungkin banyak ya harta kita tersimpan di rekening, walaupun mungkin jabatan kita mungkin dianggap sebagai orang yang paling tinggi dan strategis jabatannya, kalau sudah jatuh di pesawat, apalah kita, Pak? Siapalah kita? Makanya yang sering saya katakan, bahkan mungkin di sini, kurang berkuasa apa seorang yang bernama Fir'aun. Saking berkuasanya akhirnya dia zalim. Dan Fir'aun itu satu-satu manusia yang gak pernah sakit, diciptakan oleh Allah. Saking zalimnya aja dan takut kekuasaannya berpindah kepada orang lain, dia membuat keputusan, habisi, bunuh semua, sweeping semua anak-anak laki-laki yang baru lahir, bunuh semua, habisin. Saking percayanya kepada penasehatnya, Pak, dihabisin semua. Tapi ternyata seorang bayi yang bernama Musa diselamatkan oleh Allah dengan caranya. Dialirkan oleh ibunya ke sungai Nil. Justru sungai Nil itu, subhanallah, menggiring bayi kecil yang di keranjang itu pergi ke istananya Fir'aun. Itulah kehidupan. Fir'aun segagah apapun akhirnya mati dalam keadaan hina, dan hina ditenggelamkan oleh Allah ke perut ditenggelamkan oleh Allah di lautan merah, yang di sampingnya para pengawal-pengawal setianya. Kurang kaya dan kurang banyak apa harta seorang yang bernama Qarun. Sombongnya, zalimnya bukan main, angkuhnya bukan main. Dengan sekejap ditenggelamkan oleh Allah ke perut bumi dengan terjadinya gempa. Bertepatan di tempat di mana Qarun berada, hancur sehancur-hancurnya, ditenggelamkan oleh Allah ke perut bumi dengan korun-korunnya, dengan istana-istananya, dengan harta-hartanya, dengan pengawal-pengawal setianya. Qarun dimatikan oleh Allah dalam keadaan hina. Itulah manusia. Maka nggak boleh kita sombong. Sombong itu bagaimanapun, maaf, adalah sifat selain dosa besar, adalah sifat orang yang nggak tahu diri siapa dirinya. Itu sombong. Maka tawadu, rendah hati, ya, subhanallah. Ada pertanyaan, apa bedanya rendah hati dengan khusyuk? Karena khusyuk juga kan memerlukan kerendahan hati kita. Kalau khusyuk itu semata hanya kepada Allah sebagai Tuhan kita. Kita menghadirkan kemahakuasaan dan kemahasegalaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala di hadapan kita. Kita ini bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Ketika kita mengucapkan Allahu Akbar dalam sholat kita, kita tahu, kita ngerti, kita paham, dan kita mampu menjiwai kata Allahu Akbar itu. Allah yang maha besar. Maka apapun kita dan siapapun kita dan bagaimanapun mungkin kita dielulukan oleh orang banyak. Mungkin ada orang mengatakan, oh dia mah duitnya nggak berseri. Tapi orang yang khusyuk dalam ibadah, dalam sholat, satu kata Allahu Akbar saja, kalau dia khusyuk, dia mampu menghadirkan kebesaran Allah, kemahakuasaannya Allah dalam dirinya. Ternyata apapun dia, siapapun dia, ternyata kalau dia sudah di hadapan Allah, dia bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Dalam sholat dia mampu menghadirkan kebesaran Allah, dan mampu menghadirkan kebesaran Allah itu berdampak
kepada sifatnya setelah dia assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah di dalam kehidupannya sehari-hari. Subhanallah, itu namanya khusyuk. Tapi kalau tawadu, rendah hati, ya itu kepada sesama, kepada makhluk Allah, tidak merasa lebih hebat, tidak merasa lebih pintar. Seandainya pun dia sukses, seandainya pun dia pintar, kata orang, bukan membuat dia semakin lupa diri. Maka di dalam kitab yang saya baca ini, ya, Syarah Bulughul Maram, yaitu Tawdihul Ahkam min Bulughul Maram, ditulis begini: sikap tawadu yaitu sikap merendahkan diri terhadap kebenaran, baik dalam hubungannya kepada Allah maupun kepada sesama manusia. Nah, itu tawadu. Tapi kalau khusyuk hanya semata kepada Allah. Ya, kalau tawadu itu dua-duanya. Dan di dalam tawadu itu ada yang namanya khusyuk. Karena apa? Khusyuk khusus kita mampu menghadirkan Allah dalam diri kita sehingga kita menjadi manusia. Maaf, ada orang dalam beribadah pun masih kadang-kadang sombong. Ada orang dalam beribadah pun kadang-kadang masih menganggap dirinya, maaf ya, oh dengan ibadah saya ini, dengan apa yang saya lakukan ini, oh saya sukses. Ya Allah, naudzubillah. Makanya Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitabnya Al-Hikam, apa kata Ibnu Athaillah? Min alamat, di situ dikatakan adalah dari salah satu tandanya, ya, seseorang itu bergantung kepada amal, ya, adalah nukson, ya, di situ adalah berkurangnya rasa ketergantungannya, nuksonul i'timad, ya, inda zalal. Di antara ciri orang yang tidak tawadu, di antara ciri orang yang tidak khusyuk dalam beribadah, ketika dia mendapatkan ujian kehidupan, berkuranglah ibadahnya kepada Allah, berkuranglah rendah hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maaf, contoh, ya, gue sholat sama juga, gue puasa sunat juga sama, susah juga katanya. Itu salah satu orang min alamatil i'timad alal amal, salah satu tanda orang yang menggantungkan hidupnya kepada amal, perbuatan dan ibadahnya. Kita dalam ibadah itu nggak boleh menggantungkan kehidupan kita dengan amal ibadah kita, bergantung tetap hanya kepada Allah. Maka Ibnu Athaillah As-Sakandari, min alamatil i'timad alal amal nuksonur roja inda zalal. Salah satu bukti seseorang menggantungkan hidupnya kepada amal perbuatannya, kepada ibadahnya dalam hidup, ketika dia lengah, ketika dia mungkin mendapatkan ujian kehidupan, sudah mulailah berkurang harapannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh, Pak, ya, sholat sunnah sudah rajin, puasa sunnah sudah rajin, zikir dan wirid pun sudah rajin, tapi kok kayaknya masih susah aja ya. Tapi sementara tetangga di sebelah, maaf ya Allah, jangankan puasa Ramadan, sholat 5 waktunya aja bolong-bolong, tapi kok kaya ya Pak Sudi. Tapi kok kaya ya, puasa sunnah ya, saja dulu ya, rajin apa lagi, banyak wiridnya, kok masih susah-susah juga. Ini kata Ibnu Athaillah As-Sakandari, seorang ahli, seorang sufi yang sangat terkenal. Ini ciri orang bergantung dalam hidupnya kepada amal dan kepada kebaikan yang dilakukannya. Ya, berbuat baik ya sudahlah, beribadah ya sudah, serahkan semua kepada Allah. Tapi yakin, Allah yang janji kok, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, pasti Allah nggak akan berikan dia jalan buntu dalam menghadapi masalah, nggak bakal. Pasti Allah berikan solusi dan jalan keluar. Bahkan bukan cuma sekedar itu, kata Allah, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah
akan membukakan pintu rezeki baginya dari pintu-pintu yang boleh jadi tidak masuk hitungan matematiknya. Nah, makanya itu ya, jika seorang manusia telah berakhlak dengan sifat rendah hati ini, maka seorang tidak akan berlaku sombong kepada yang lainnya, karena tawadhu itu merupakan lawan dari sifat sombong. Demikian pula seorang yang telah berakhlak dengan sifat rendah hati atau tawadhu ini tidak akan berbuat zalim kepada yang lainnya, karena seorang yang tawadhu tidak akan merasa lebih atas yang lainnya hingga mereka berlaku sombong karena dia merasa lebih atau zalim kepada saudaranya. Dan sifat zalim dan sombong ini hanyalah akan timbul dari orang-orang yang merasa dirinya lebih hebat, lebih pintar, lebih kaya, lebih segalanya dari orang lain. Maka otomatis akan timbul sifat yang namanya zalim dan meremehkan orang lain. Subhanallah, ya. Ya Allah, kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah menjadi orang yang senantiasa bertawadhu dan rendah hati dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, tadi saya katakan, apa sih bedanya tawadhu, rendah hati dengan rendah diri? Ya, apa bedanya rendah hati dengan rendah diri? Begini, orang yang rendah hati ya itu adalah disebut tawadhu. Orang yang rendah diri itu biasa disebut adalah minder atau inferior. Itu namanya rendah diri. Orang yang tawadhu insya Allah sadar semua nikmatnya dari Allah tanpa merasa lebih baik dari orang lain. Sementara orang yang minder itu merasa tidak berharga, selalu merasa lebih buruk dari orang lain. Oke Pak ya? Orang yang tawadhu itu ya, sumber sikapnya itu adalah iman dan akhlak mulia, sehingga dia bisa tawadhu. Sumbernya dia bisa tawadhu karena imannya. Sumbernya, dasarnya dia tawadhu karena akhlak mulia. Sementara orang yang minder, yang rendah diri itu biasanya kurang percaya diri, akhirnya lahir rasa ketakutan atau selalu banyak mendapatkan pengalaman-pengalaman yang negatif dalam hidupnya. Kadang-kadang itu berpengaruh, bisa membuat orang rendah diri. Hasil dari tawadhu insya Allah dihargai oleh orang lain, disukai, bahkan derajatnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi hasil dari orang yang minder, tidak berkembang, sering merasa tertekan, rasanya sulit untuk maju. Dan sikap pada orang yang rendah hati terhadap orang lain, menghormati, tidak meremehkan, dan juga tidak membiarkan dirinya dilecehkan orang lain karena dia punya percaya diri. Ya. Dan orang yang rendah diri, takut berpendapat, sering mengalah walaupun benar, nggak berani mengungkapkan apa yang ada dalam dirinya, dalam hatinya, bahkan kadang-kadang sampai membiarkan dirinya direndahkan oleh orang lain. Orang yang tawadhu biasanya pandangan hidupnya pada diri sendiri, mengakui kelemahan tapi tetap optimis. Orang yang rendah hati yakin Allah akan memberikan kemampuan kepadanya dan tidak ada sifat pesimis. Sementara orang yang rendah diri biasanya hanya melihat kekurangan diri, tidak yakin dan berpotensi, dan tidak yakin, bahkan selalu pesimis. Bahkan bisa jadi dia nggak yakin dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya itu Rasul katakan, "Hai umatku," kata Rasul, "Innallaha auha ilayya," sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mewahyukan kepadaku, antawadhu, agar engkau untuk selalu rendah hati dan tawadhu.
Kenapa? Karena rendah hati dan tawadu itu hatta la yabghiya ahadun ala ahadin, bisa menghentikan manusia, membuat manusia tidak akan menzolimi orang lain. Bahkan sifat tawadu itu bisa membuat orang tidak sombong dan tidak angkuh dan tidak merendahkan orang lain. Nah, mudah-mudahan apa yang kita bahas ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Mungkin kalau ada pertanyaan silahkan, dan mudah-mudahan kita bisa menjawabnya. Mudah-mudahan kalau ada pertanyaan silahkan, monggo. Silakan. Ada Pak? Kalau enggak saya lanjutkan. Tidak ada ya? Oke. Contoh sifat tawadu itu apa? Di sini ada, saya tulis ya. Di tempat kerja biasanya seorang yang tawadu itu kalau dia sebagai atasan atau sebagai pemimpin selalu menghargai bawahan. Itu pemimpin yang tawadu. Tidak kasar dan mau mendengarkan pendapat bawahannya. Itu sifat pemimpin yang tawadu. Kalau dia sebagai karyawan yang berprestasi pun tetap tidak sombong dengan prestasinya, tetap ramah dan mau membantu rekan kerjanya yang lain. Itu salah satu sifat orang yang tawadu. Saat berhasil, orang yang tawadu itu tidak akan merasa semua adalah karenanya, karena usahanya sendiri, enggak, melainkan dia sadar bahwa itu hanya pertolongan Allah. Dia bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa, kecuali semua atas adalah izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang yang tawadu dalam kehidupan sehari-hari biasanya Pak selalu menyapa orang lain dengan ramah, baik yang dikenal maupun yang tidak. Dan orang yang tawadu tidak pilih-pilih berteman berdasarkan status sosial, enggak. Semua sama dia sama aja. Kalau kata orang kampung, orang yang tawadu itu lempeng aja Pak sama dia Pak. Enggak ada membeda-bedakan orang. Orang yang tawadu biasanya mau minta maaf lebih dahulu walaupun sebenarnya tidak sepenuhnya kesalahan dia. Walaupun seperti itu dia mau minta maaf. Dan orang yang tawadu biasanya membantu tetangga atau teman tanpa sedikit pun berharap imbalan. Dia hanya mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam beribadah, orang tawadu tidak merasa lebih baik karena rajin ibadah, justru merasa takut amalnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu orang yang tawadu. Saat berilmu tidak menyombongkan diri dengan kepintarannya, tetap tawadu seperti ulama-ulama dan para sahabat yang contohnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Intinya tawadu tampak dari sikap menghargai orang lain, tidak merasa lebih tinggi dan menyadarkan semua kebaikan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Perbedaan tawadu itu adalah rendah hati dan rendah diri adalah inferior. Nah, mudah-mudahan ridho, rahmat dan keberkahan dari Allah senantiasa dilimpahkan oleh Allah dalam kehidupan kita, dan mudah-mudahan kita menjadi orang yang rendah hati, tawadu, dan dalam beribadah mudah-mudahan kita menjadi manusia-manusia yang senantiasa khusyuk dalam ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maaf lahir dan batin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.